Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah online dengan topik informatika kesehatan. Mungkin rekan-rekan sudah mengikuti beberapa sesi sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa dalam informatika kesehatan, keilmuan ini melibatkan banyak atau melibatkan multidisiplin, sehingga nanti juga tentunya pemahamannya bukan dari sisi kesehatan saja, tapi juga dari teknologi informasi, berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan regulasi, dan lain-lain. Kali ini saya ingin membawakan topik dengan judul telehealth, e-health, dan m-health. Saya kira satu topik yang cukup menarik karena akhir-akhir ini pasti para peserta sudah sering mendengar istilah-istilah ini gitu ya. Apalagi mungkin di topik yang bagian paling akhir nanti yang berhubungan dengan mobile ya, dengan mobile application. Nah, di sini juga mungkin saya ingin melakukan sedikit review atau mengulang dari apa yang mungkin dibahas di sesi sebelumnya, bahwa pendekatan atau penggunaan ICT di bidang kesehatan atau di bidang kedokteran itu sangat beragam sekali gitu ya. Mungkin yang sangat spesifik di bidang kedokterannya sendiri ada yang berhubungan dengan bioinformatics, itu berhubungan dengan molekuler, berhubungan dengan seluler gitu ya. Kemudian dengan imaging informatics, ini bisa banyak dilakukan, digunakan di radiologi, di kedokteran kulit dan lain-lain. Jadi bagaimana mentransfer image melalui sistem informasi. Dan yang kali ini kita lebih spesifik ke arah yang health informatics ya, dimana juga akan terbagi dua, yaitu disebut di clinical informaticsnya untuk individual atau ke pasien, dan juga yang berhubungan dengan public health informatics ya, akan mencakup ke population dan society. Nah, telehealth, e-health, dan mobile health kadang akan ada irisan antara yang individual dan juga yang berhubungan dengan population. Nah, dari istilah ini juga di berbagai textbook atau mungkin Anda juga membaca di berbagai website ataupun paper-paper yang sudah ada gitu ya. Ada beberapa istilah yang kadang-kadang saling overlap satu sama lain. Sehingga memang perlu kita membuat satu taksonomi gitu ya. Jadi pohon arti dari definisi itu supaya nanti tidak overlap atau membingungkan. Sebenarnya istilah yang paling pertama muncul itu adalah telemedicine, disebutkan di beberapa literatur, itu muncul di tahun 1900-an di awal. Seorang saintis di Belanda mencoba mengirimkan gambar EKG melalui teknologi informasi. Kemudian berlanjut dalam beberapa era berikutnya muncul istilah telehealth di tahun 1970-an, kemudian dengan adanya era internet muncul istilah e-health di tahun 1990-an, dan paling terakhir dengan adanya penetrasi mobile device muncullah istilah mobile health gitu. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana skop masing-masing, kemudian juga bagaimana satu sama lain mungkin saling melengkapi gitu ya. Nah, kembali lagi tentang konsep itu sendiri supaya nanti juga para peserta tidak bingung gitu ya. Saat ini mungkin yang paling banyak digunakan untuk istilah yang paling luas adalah kita sebut sebagai e-health gitu ya. Ini lebih gampangnya juga bisa didefinisikan sebagai network ICT yang digunakan untuk mensupport pengorganisasian dan pemberian layanan kesehatan gitu ya. Nah, di sini tentunya melibatkan banyak sekali teknologi. Di dalamnya juga nanti akan bisa kita lihat definisi dari WHO seperti apa. Di bawahnya lagi, karena ada kata tele, berarti ini ada hubungannya dengan distant atau jarak atau remote gitu ya. Ini juga akan nantinya berhubungan dengan bagaimana memberikan atau mengelola layanan e-health tadi dengan lokasi yang berjauhan gitu ya, telehealth. Lebih spesifik lagi di bawahnya adalah tentang mobile health, di mana seperti telehealth yang kita bahas sebelumnya, tapi di sini pengguna atau juga pemberi jasa kesehatan bisa lebih mobile dengan menggunakan berbagai aplikasi yang ada di dalam mobile device, dan juga tentunya adalah wireless connection ya, di mana sekarang sangat mudah sekali mendapatkan mulai dari era paling sederhana 1G, 2G ya, first 3G, 4G gitu ya, kemudian juga Wi-Fi, WiMAX, dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita bisa lihat bagaimana perbedaannya gitu ya. Nah, definisi yang diberikan oleh WHO sendiri di tahun 2005 untuk e-health, karena ini mungkin merupakan definisi yang paling general yang bisa mengcover semua, adalah penggunaan ICT untuk kesehatan, apakah itu berhubungan nanti dengan treatment ke pasien, berhubungan dengan research, berhubungan dengan edukasi, berhubungan dengan melakukan tracking, surveillance, monitoring, dan lain-lain.
Nah, kalau melihat dari definisi ini juga gitu ya, berarti juga sebenarnya saat ini kita sedang melakukan pembelajaran secara online di bidang kesehatan juga bisa dikategorikan sebagai e-health. Sedangkan telehealth adalah mengelola atau mengerjakan e-health di antara 2 atau lebih titik yang dipisahkan oleh jarak. Nah, di situ nanti mungkin ada teknologi apakah menggunakan PSTN, koneksi telepon biasa, ISDN, satelit VSAT, internet, dan lain-lain. Kemudian untuk mHealth sendiri adalah integrasi dari teknologi di mobile teknologi, ada handphone, ada tablet, kemudian kemampuan komputasinya, kemudian juga mungkin bahkan ke depan ke wearable device dan lain-lain. Sehingga sekarang juga akan muncul lagi istilah namanya pervasive healthcare atau layanan healthcare yang ada di mana-mana. Nah, Indonesia sendiri juga sudah cukup serius atau pemerintah sendiri sudah cukup concern dalam mengelola e-health itu sendiri, dimulai dari leadership dan governance-nya. Mereka punya banyak sekali program, bahkan di kabinet baru ada Nawacita memang spesifik untuk pemberian layanan kesehatan yang juga nanti mengacu pada teknologi informasi. Kemudian juga ada dari Indonesia Broadband, dari Kominfo, dan lain-lain gitu ya. Di bawah itu nanti pilarnya akan ada di strategi dan investmentnya. Pemerintah Indonesia sudah membuat Renstra tentang e-health nasional gitu ya. Kemudian juga dari berbagai service dan aplikasi sudah dikembangkan, ada pilot project untuk telemedicine dan segala macam hal gitu ya. Kemudian juga mereka serius ingin mengelola tentang standarisasi dan interoperabilitas, karena ini sangat penting bagaimana integrasi antara sistem satu dan lain. Kemudian infrastruktur itu sendiri juga saat ini mungkin hampir di semua puskesmas juga sudah ada sistem informasi puskesmas, dan naik lagi ke level dinas kesehatan, dan juga mungkin bahkan saat ini adanya BPJS juga memicu adanya infrastruktur kesehatan nasional yang nantinya akan kita bisa optimasi dengan lebih baik. Di sisi lain juga regulasi berhubungan dengan policy, kebijakan itu juga secara serius sudah dilakukan oleh pemerintah untuk berhubungan dengan teknologi informasi di bidang kesehatan, dan juga paling penting adalah menyiapkan tenaga kerja atau workforce di situ, melakukan edukasi, sosialisasi, melakukan FGD dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita ingin bahas sedikit lebih spesifik tentang telehealth atau juga mungkin dari subsetnya di bawahnya ada nama telemedicine, ini adalah satu definisi di mana layanan kesehatan bisa diberikan oleh seorang medical profesional tapi terkendala oleh jarak, sehingga mereka akan menggunakan teknologi informasi. Jadi di sini kalau kita lihat dari definisi American Telemedicine Association gitu ya, adalah penggunaan teknologi informasi untuk mempertukarkan informasi medis gitu ya, dari satu site atau satu titik ke titik yang lain. Yang utamanya digunakan untuk meningkatkan status klinis dari pasien itu sendiri gitu ya. Dan beberapa definisi yang lain. Nah, di sini memang tantangan besar di Indonesia atau di negara berkembang ada tersendiri gitu ya, dibanding dengan negara maju. Antaranya nanti kita bisa lihat di belakang gitu ya. Nah, tantangan di Indonesia atau di negara berkembang antara lain untuk penerapan ICT bidang health. Pertama juga bahwa di negara kita prevalensinya juga tinggi, baik itu penyakit yang berhubungan dengan kronik degeneratif atau juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan acute communicable disease. Jadi antara yang menular dan tidak menular juga masih tetap tinggi. Kemudian juga keterbatasan dari para healthcare profesional. Kemudian juga ketidakseimbangan pembagian atau distribusi dari pemberi layanan kesehatan dari rumah sakit dan segala macam yang banyak berkonsentrasi di Indonesia bagian barat gitu ya. Dan juga tentunya adalah kendala dari keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, karena di sini bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang e-health, telehealth, dan mobile health, kita membutuhkan infrastruktur telekomunikasi seperti mungkin kalau yang idealnya adalah menggunakan fiber optik. Indonesia sudah punya Indonesia Broadband, tapi juga saat ini kita sangat membutuhkan juga jaringan menggunakan mobile 3G, 4G, atau bukan boleh pakai VSAT, satelit ya, dan lain-lain. Ini juga saya yakin di negara Indonesia bagian timur sangat membutuhkan hal ini. Dan juga spesifik lagi tentang mobile health, ini saya kira akan menjadi satu topik yang sangat menarik, masih akan sangat dibutuhkan dalam 5-10 tahun ke depan karena keterbatasan dari infrastruktur telekomunikasi tadi. Dan juga mengejutkan sekali bahwa kepemilikan mobile device di Indonesia
jauh melebihi jumlah penduduk gitu ya. Bukan berarti semua penduduk Indonesia punya satu mobile, tidak, tapi adalah mungkin orang-orang yang tinggal di kota-kota mungkin punya satu atau lebih mobile ya. Kita tahu secara statistik katanya penduduk Indonesia 250 juta, kepemilikan handphone katanya sudah sampai 360 juta. Jadi saya yakin nanti ke depan solusi ini akan sangat-sangat dibutuhkan. Apakah itu nanti menggunakan cara yang paling sederhana menggunakan SMS, atau mungkin kalau para peserta pelatihan ingat waktu Anda ngisi pulsa dengan nama USSD akan keluar menu gitu ya, Anda tinggal milih. Itu adalah teknologi di atas SMS untuk menstandarisasi pengiriman data. Itu juga teknologi yang paling mudah jangkauannya dimanapun berada. Kami menemukan beberapa layanan di Halmahera, di sangat terpencil sekali, mereka sangat tergantung pada SMS untuk surveillance, monitoring, dan lain-lain gitu ya. Bisa juga untuk promosi kesehatan dan segala macam hal. Kemudian yang lebih hebat, mungkin lebih tinggi lagi, kita sudah bisa menggunakan aplikasi di atas smartphone. Saya kira sekarang Android maupun yang lain juga sudah semakin banyak dimiliki. Dan yang mungkin tingkat lebih tinggi lagi adalah di mana kita menggunakan sensor yang sudah dalam mobile phone, smartphone gitu ya. Saya yakin di handphone sekarang sensor sudah sangat banyak sekali, mulai dari kamera, sensor gerak, ke depan juga mungkin nanti akan dikombinasikan dengan wearable device atau alat-alat yang bisa kita tempelkan di tubuh ya, untuk mengukur detak jantung, suhu tubuh, dan lain-lain. Nah, saya yakin ini hanya sebagai pengantar, tapi akan men-trigger berbagai diskusi lagi berikutnya tentang bagaimana pemanfaatan ICT di bidang kesehatan, khususnya di negara berkembang yaitu Indonesia, hubungannya dengan e-health, telehealth, dan satu lagi yang paling bakal menarik untuk kita eksplorasi adalah mobile health. Semoga memberikan pencerahan. Terima kasih.